Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, kali ini saya akan bercerita tentang wanita-wanita mujahid pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama ada yang namanya Rufaidah binti Sa'ad. Rufaidah ini merupakan perawat pertama dalam Islam yang dirinya itu pada waktu itu bertugas untuk merawat dari korban-korban perang pada masa Rasulullah SAW. Jadi dia yang merawat merawat luka, yang mengobati para sahabat-sahabat Rasul yang menjadi korban dari peperangan. Nah, Rafidah ini, Rufaidah, maaf, Rufaidah ini belajar keperawatan itu dari ayahandanya yang bernama Sa'ad al-Islami yang merupakan tabib atau dokter pada waktu masa Rasulullah SAW. Nah, dari sinilah maka Rufaidah pun berkecimpung dalam peperangan-peperangan yang diadakan oleh Rasulullah SAW, di mana perannya sangat penting sekali. Di mana peran Rufaidah ini adalah bagaimana sekiranya para pasukan-pasukan Islam ini bisa cepat sembuh, bisa cepat bangkit dari luka-luka yang dideritanya pada waktu peperangan itu terjadi. Dan Rufaidah ini pun kemudian mempunyai ide-ide cemerlang. Salah satunya adalah dengan mendirikan tenda-tenda khusus untuk para mujahid yang sedang mengalami luka ataupun menjadi korban dari peperangan, di mana tenda-tenda yang dibangun ini kemudian menjadi rumah sakit uh, rumah sakit kecil bagi para sahabat-sahabat Nabi yang berjuang di medan perang. Dan dari sinilah kemudian Rufaidah itu mencetuskan shift jaga. Nah, disinilah ada ide bagaimana sekiranya dirinya yang merawat itu juga tidak kehabisan tenaga. Kemudian dicetuskanlah agar harus ada shift jaga, di mana dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam itu harus ada yang bergantian untuk menjaga para sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang, sehingga mereka-mereka ini bisa tertangani dengan baik dan perawat-perawat yang merawat pun juga tidak merasa kelelahan. Nah, selain Rufaidah juga ada yang namanya Laila al-Wifariyah. Ada kejadian yang sangat lucu menurut saya ya, lucu dan juga menggemaskan, karena Laila al-Wifariyah ini pada waktu itu usianya masih belia, masih kecil, tapi semangat dan juga daya juangnya untuk menolong para kaum muslimin itu sangat tinggi sekali. Jadi pada waktu kecil, Laila al-Wifariyah ini ikut andil dalam merawat luka dari para sahabat-sahabat Nabi. Jadi karena tubuhnya kecil, dia berlari ke sana kemari untuk mengobati para sahabat-sahabat Nabi yang sedang terluka. Melihat itu, Nabi sangat terkesan, dan karena terkesan itu maka Nabi pun berniat untuk membonceng Laila al-Wifariyah ini di belakang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi pun mengangkat Laila al-Wifariyah ini ke untanya. Setelah itu, setelah Rasul pun menaikkan Laila al-Wifariyah, kemudian mereka berjalan bersama, menaiki unta bersama, tibalah di sebuah tempat. Kemudian Rasulullah pun menurunkan Laila al-Wifariyah ini. Tetapi Laila al-Wifariyah ini dengan malu-malu tidak mau turun dari untanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah
apa namanya, heran kenapa ini kan sudah sampai, kenapa Laila masih belum mau turun, seperti itu. Akhirnya, Rasulullah pun inisiatif untuk menurunkan Laila Al-Wifaria ini, dan ternyata dia itu tidak mau turun atau segan turun dari unta Nabi Muhammad SAW itu karena ternyata dia sedang mengalami menstruasi pertama yang dialaminya. Karena itu saat diturunkan oleh Rasulullah, pakaiannya penuh dengan darah head, dan juga unta yang ditumpanginya pun juga ada bercak darah headnya. Sangat malu sekali yang namanya Laila Al-Wafaria ini ketahuan seperti itu. Apalagi yang mengetahui headnya itu adalah Rasulullah SAW, baginda Nabi yang sangat mulia dan sangat dihormati. Kemudian Rasulullah pun hanya tersenyum simpul, dan Rasulullah pun mengajari Laila ini bagaimana cara membersihkan najis yang ada di badannya dan juga najis dari uh, unta yang dinaikinya. Nah, dari sini kita sebagai muslimah ya akhirnya tahu bahwa ketika ada darah haid yang menempel pada pakaian atau tempat itu harus disucikan, dan Rasulullah mengajari itu kepada Laila, dan itu pun menjadi riwayat hadis yang bisa kita pakai sampai saat ini uh, agar para wanita-wanita yang sedang mengalami menstruasi atau haid bisa membersihkan diri, mensucikan diri dengan cara seperti itu. Kemudian selain itu juga ada yang namanya Ummu Haram binti Mulham. Nah, Ummu Haram binti Mulham ini dijuluki sebagai Sayyidatul Bahar atau mujahid di lautan. Nah, beliau ini mendapatkan julukan ini dikarenakan adalah pada waktu itu, pada waktu masa Utsman bin Affan ingin menginvasi yang namanya sebuah daerah yang bernama Kobrus. Nah, ingin menginvasi itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk melemahkan Bizantium pada waktu itu. Akhirnya, para sahabat-sahabat ini pun memulai perjalanan melalui laut, dan ini merupakan pertama kalinya para sahabat itu melakukan jihad dengan mengarungi lautan. Dan salah satu dari orang yang berada di kapal tersebut yang mengarungi lautan itu adalah Ummu Haram ini. Kemudian setelah perjalanan panjang di lautan itu, tibalah mereka di daratan. Nah, ketika di daratan inilah Ummu Haram ini ketika mau menaiki sejenis keledai, tiba-tiba dia terjatuh. Akhirnya ketika dia terjatuh, kemudian dia pun meninggal dunia. Nah, tapi dari peristiwa jatuhnya Ummu Haram dari keledai dan sebagainya, tidak ada satupun sahabat Nabi yang berprasangka buruk kepada Ummu Haram. Wah, ini berarti karena dosanya Ummu Haram. Wah, ini mungkin ada aib yang rahasia dari Ummu Haram, sehingga aibnya itu pun terbongkar ketika dia meninggal, sehingga dia meninggalnya itu dikarenakan terjatuh dari hewan. Tidak ada yang seperti itu. Jadi sahabat Nabi tidak ada yang mempunyai prasangka buruk terhadap kematian seseorang. Nah, akan berbeda sekali kalau kita lihat di beberapa masyarakat. Saya tidak mengklaim semua masyarakat ya, beberapa masyarakat di mana terkadang masyarakat itu ketika ada orang meninggal, yang meninggalnya itu kadang mohon maaf tidak wajar, meninggal karena kecelakaan, meninggal karena bukan sakit intinya lah ya. Itu karena mereka berpikir, wah ini apa ya, ini mungkin karena dosanya, wah ini mungkin karena ada dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat Nabi ketika merespon kematian dari Ummu Haram itu tidak seperti itu. Mereka malah yakin,
barratil bahar, mujahid di lautan. Artinya perjuangan dari Ummu Haram ini insya Allah yang akan membuka jalan bagi dia untuk menuju surganya Allah. Perkara dia itu meninggalnya bagaimana? Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara suku sekalian, dari cerita wanita-wanita ini bisa kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah membatasi seorang wanita untuk membela agamanya, untuk mengekspresikan dirinya dalam kegiatan keagamaan. Akan tetapi Rasulullah masih punya rambu-rambu di mana dengan rambu-rambu itu Rasulullah ingin memuliakan wanita tersebut dan bukan untuk mengekang wanita tersebut. Nah, semoga kita dengan cerita-cerita ini semangat kita untuk bisa uh, berdakwah di jalan Allah, semangat kita untuk membela kebenaran di jalan Allah itu menjadi lebih tinggi lagi. Akhirnya hanya ini yang bisa saya sampaikan.